Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Fasarat tilka baliyatun azimatun amma dararuha al-jahila wal-alima wal-ama wal-khas. Fa amma dararul jahili biha fali'annahu qad farrata fima faradahu Allahu alaihi min ma'rifati dinihi wa ta'allumi ahkamihi. Fa amma dararul jahil, fa amma maka adapun dararul jahili, darar mafsadah atau kerusakan, keburukannya al-jahili, orang yang jahil, biha dengan ta'lim atau ilmu agama itu, biha dengan ilmu agama itu, dengan ilmu tentang akhirat. Fali'annahu, karena sesungguhnya jahil, qad farrata, qad sungguh farrata telah lalai, fima dalam sesuatu, faradahullahu alaihi, farada yang telah mewajibkan hu kepada ma Allahu alaihi, siapa Allah alaihi kepada jahil, min ma'rifati dinihi, min dari ma'rifati mengetahui dinihi perkara-perkara agamanya, wa ta'allumi ahkamihi dan belajar, wa ta'allumi dan belajar ahkamihi hukum-hukumnya. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya apabila kemudian ilmu agama ini tidak ada yang peduli untuk mengajarkannya, baik yang alim sudah tidak peduli untuk mengajarkannya, yang bodoh atau yang jahil sudah tidak memperdulikannya, dan kebanyakan orang sudah kemudian hanya fokus terhadap masalah-masalah dunia dan tidak ada yang ingat kepada akhirat, maka bencana akan menimpa kepada semua orang. Maka di sini lebih diperinci lagi terhadap orang yang jahil itu, kenapa dia kemudian disebut telah kemudian terdapat doror, terdapat mafsadah, terdapat keburukan apabila dia tidak belajar tentang ilmu agama, karena dia telah menyia-nyiakan dari semua hal yang Allah telah fardukan kepada dia. Dia tidak bisa melaksanakan kefarduan atau hal-hal yang diwajibkan kepada dia dengan yang baik. Bagaimana bisa? Sedangkan dia jahil, tidak belajar ilmunya. Sedangkan amal ibadah kita termasuk yang fardu, agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya adalah harus kemudian ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi Muhammad mengharuskan kita untuk belajar tentang ilmu agama. Tidak mungkin kita bisa meniru Nabi tanpa kita belajar ilmu agama. Kemudian dia tidak juga belajar tentang hukum-hukum agama itu. Wala syakka anna ihmala dzalika minal masaib ad-diniyah allati tajlibu al-masaib ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wala syakka, dan tidak boleh tidak, anna sesungguhnya ihmala dzalika, ihmala menyanyiakan, anna sesungguhnya ihmala menyanyiakan dzalika hal tersebut, belajar tentang agama dan hukum-hukumnya, minal masaib adalah termasuk dari musibah-musibah ad-diniyah, agama, termasuk musibah agama, allati tajlibu yang kemudian bisa menyebabkan, menarik al-masaib ad-dunyawiyah terhadap musibah-musibah dunia wa ukhrawiyah dan akhirat. Jadi memang mempelajari hal-hal yang berupa fardu ain itu, kalau kita tidak bisa mengerjakannya dengan baik, itu termasuk musibah diniyah, musibah bangsa agama. Tidak langsung kemudian bisa membuat orang itu sakit atau tidak. Orang yang sholatnya keliru, yang puasanya keliru, tidak kemudian langsung bisa dikatakan sakit badannya. Tetapi kalau itu dibiarkan, itu bisa menimbulkan musibah, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Jadi kalau perkara dalam hal agama fardu ain ini dientengkan, salah, kemudian tidak kemudian mendapatkan perhatian, bisa menyebabkan musibah dalam dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Di dunia ya tentunya orang yang kemudian tidak paham tentang agama akan keliru ketika kemudian melaksanakan
ibadah, apalagi kalau dia tidak ibadah sama sekali, di akhirat malah lebih celaka lagi. Naudzubillah min dzalik. Wa amma dararul alim, wa amma adapun dararul alim, bahaya bagi orang alim, biha dengan tidak kemudian mengajarkan ilmu agama itu, falitaksirihi, karena sebab taksirnya dia, sebab lengahnya dia, fid du'ati, dalam mengajak ila sabilillah, kepada jalan Allah, wa ta'limihi, dan mengajarkannya ta'limihi an-nasa, kepada manusia, ma yajhalunahu, ma akan sesuatu, yajhaluna yang jahil, yang tidak tahu siapa manusia, hu kepada ma, min ahkami dinihim, dari hukum-hukum agama mereka, ma'a musyahadi talabbusihim birtikabil manhiyat, ma'a musyahadah, ma'a beserta musyahadah, menyaksikannya orang alim tadi, talabbusihim, bergelimangnya mereka orang jahil, birtikabil manhiyat, dengan melakukan hal-hal yang dilarang, wa tarkil ma'murat, dan meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, wa tarki, dan meninggal al-ma'murat, yang diperintahkan, bila mani, dengan tanpa pencegah, yamna'uhu, yang mencegahnya, min rad'ihim, dari mencegah mereka, wa raddihim, dan mengembalikan mereka, ilal haq, kepada kebenaran, wa ta'limihim, dan mengajarkan mereka, ma huwa minaddin, ma akan apa-apa, huwa yang adapun ma, minaddin termasuk dari bagian agama, wa ma laisa minhu, wa ma dan apa-apa, laisa yang tidak ada, minhu dari agama. Jadi apa bahaya yang menimpa terhadap orang alim? Bahayanya adalah karena ketika mereka kemudian tidak taksir, melakukan kelalaian, kelengahan, tidak mengajak orang-orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengajar kepada manusia, padahal mereka dalam keadaan bodoh, tidak paham tentang hukum-hukum agama, dan si alim itu menyaksikan sendiri, menyaksikan bergelimangnya orang-orang, betapa banyaknya orang-orang di lingkungannya yang kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diperintah. Dia melihat itu, tetapi dia kemudian tidak tergerak untuk kemudian mencegah ataupun mengajari mereka. Jadi apabila seorang alim melihat hal itu, ya seyogyanya dia mengajak mereka, mengajari mereka, ada yang kemudian peduli untuk mengajari akan mereka, karena kadang-kadang mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu dan tidak ada yang kemudian mengajari. Kama huwa sya'nul ulama akhdan min umumi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kama sebagaimana huwa, adapun itu mah, sya'nul ulama ialah keadaan para ulama. Memang para ulama itu kebiasaannya atau tugasnya adalah seperti itu, amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian juga mengajari manusia akan hal-hal yang kemudian mereka butuhkan. Akhdan, karena mengambil, min umumi wujubil amri bil ma'ruf, dari umumnya wajibnya al-amru bil ma'ruf, memerintah dengan ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari perkara yang munkar. Wa min sharihi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari jelasnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil alimi minal jahili haitsu la yu'allimuhu. Wailun, celaka, lil alim, bagi orang yang alim, minal jahil, dari orang jahil, haitsu la yu'allimuhu, haitsu di mana, la yu'allimuhu, tidak mengajarkan siapa orang alim itu kepada orang jahil, hu kepada orang jahil. Jadi apabila ada orang yang jahil, ada orang yang bodoh, serta orang alim yang punya ilmu pengetahuan, yang mengerti tentang agama, tahu akan itu tapi tidak diajarkan, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini disebutkan wailun, celaka. Ini tidak bisa apabila di masyarakat orang yang tahu itu kemudian memang harus berani kemudian untuk mengajak amar ma'ruf dan nahi munkar, tentunya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, mencari
cara bagaimana orang itu kemudian mau kemudian untuk belajar masalah-masalah agama, punya kecintaan dengan agama, bagaimanapun caranya agar mereka kemudian yang awalnya lalai, tidak peduli dengan agama, tidak peduli kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan ibadah, ketaatan, bagaimana mereka kemudian bisa kemudian berpaling dari itu untuk kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Amar ma'ruf, memerintah dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar juga dengan ma'ruf. Kadang-kadang di zaman ini ketika kita melihat amar ma'ruf nahi mungkar, seakan-akan kalau nahi mungkar itu dengan kekerasan, bahkan dengan cara yang mungkar juga. Ini adalah tugas orang yang tahu. Mudah-mudahan kita sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kemudian mengajarkan apa yang kita tahu kepada orang dan mengajak orang-orang kepada kebaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.